Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabarnya baik dong pastinya. Pagi hari ini cerah banget ya, matahari bener-bener terang banget nih, nggak mendung. Gimana? Masih semangat dong? Masih pagi tentunya masih semangat. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita di pagi hari ini diberi kelancaran dan benar, agar bermanfaat untuk kita. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu masuk ke materi kita, Ibu mau presensi dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, nihil ya, nihil berarti masuk semua. Alhamdulillah, berarti sehat semua dong. Gimana nih, masih semangat dong? Agar kita semangat seperti biasanya, kita mau apa? Benar, tepuk semangat. Seperti biasanya Ibu akan melakukan tepuk semangat. Seperti biasa ya. Tepuk semangat dimulai dari sekarang. Tepuk semangat. Semangat. Kita harus tetap semangat walaupun ini cuacanya sangat panas. Mungkin teman-teman ada yang belum sarapan, tapi kita harus tetap semangat ya. Kita hari ini belajar apa? Benar, belajar teks cerpen. Teks cerpen itu apa sih? Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran teks cerpen, Ibu akan mengulang sedikit pembelajaran kita minggu yang lalu tentang teks hikayat. Teks hikayat. Ada yang masih ingat pengertian tentang teks hikayat? Oh, betul sekali. Pengertian teks hikayat yaitu adalah prosa lama yang menceritakan tentang kehidupan kerajaan, kehidupan bangsawan. Yang cerita itu memiliki nilai-nilai ya, tentunya nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Terus, apa Bu bedanya teks hikayat dan teks cerpen? Oke, ini di sini Ibu punya dua gambar. Ini gambar cover buku ya. Yang ini cover, bener, kumpulan hikayat, ada tulisannya ya. Terus yang itu cover buku belakang kumpulan cerpen. Kita udah bisa ya melihat kedua gambar ini tuh sudah beda gitu. Kalian pasti sudah tahu mana sih buku yang kumpulan hikayat, mana sih buku kumpulan cerpen. Dari keduanya tuh sudah terlihat ya. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita di pagi hari ini dengan materi baru, Ibu mau sedikit memberikan motivasi untuk kalian agar kalian itu tetap semangat belajar. Pagi harus tetap semangat walaupun belum sarapan. Oke? Nanti istirahat langsung sarapan. Seperti biasanya, kalau di kelas Ibu kalian aktif, akan ada reward. Benar, akan ada reward ya, itu pasti. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi kita yang pertama, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Tujuannya yang pertama, peserta didik mampu membedakan antara teks hikayat dan teks cerpen. Tadi kita udah singgung sedikit ya perbedaannya. Terus yang kedua, peserta didik harus mampu memahami makna yang ada di dalam cerpen. Nanti kita akan pelajari itu. Terus ada peserta didik harus mampu memahami unsur-unsur pembangun di dalam cerpen. Dan yang terakhir tentunya peserta didik mampu membuat cerpen dengan gagasan mereka atau ide mereka sendiri. Wow, itu ya. Tiga tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yang cerah ini pasti harus tetap semangat. Oke. Pertanyaan dari Ibu. Kalian pernah nggak baca cerpen? Pernah baca cerpen ya pastinya. Kalau udah pernah baca cerpen, jadi pengertian cerpen itu apa? Ada yang tahu pengertian cerpen itu apa, teman-teman? Benar, pengertian cerpen adalah bisa dibaca ya, cerita pendek yang dikemas secara singkat dan padat yang menceritakan sebuah
kisah fiktif yang berpusat pada satu tokoh dan satu konflik. Seperti itu. Terus artinya apa, Bu? Artinya apa? Artinya adalah cerita cerpen itu adalah sebuah cerita pendek yang biasanya hanya memiliki satu konflik yang harus diselesaikan. Jadi tidak seperti novel ya. Kalau novel kan mungkin konfliknya banyak gitu ya. Terus materi yang kedua yaitu apa, teman-teman? Makna tersirat dan makna tersurat. Kita udah gak asing ya dengan kata-kata tersurat. Tersurat itu apa? Tersurat apa? Dalam KBBI, tersurat yaitu artinya tertulis. Jadi, di dalam cerpen yang maknanya tersurat itu berarti maknanya sudah tertulis ya di dalam cerpen, sudah terkandung di dalam cerpennya. Tapi Bu, kalau makna tersirat sendiri artinya tersembunyi. Berarti kalian harus bisa mencari makna itu. Dengan caranya gimana, Bu? Kalian harus membaca cerpen sampai habis, terus kalian akan menemukan nih makna tersirat di dalam teks ini tuh apa ya. Berarti kan makna itu tidak dituliskan dalam cerpen ya. Terus yang berikutnya ada unsur pembangun cerpen. Ada 2. Unsur pertama yaitu unsur intrinsik. Aduh, nggak asing lagi ya sama kata intrinsik. Kita udah sering bahas tentang intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema itu ide dari itu apa, temanya dari cerpen itu apa. Kedua ada alur. Ada latar, ada penokohan, ada gaya bahasa, dan ada amanat. Wajib banget ya, harus ada amanat. Terus kalian tema itu ide apa? Tema apa sih cerpen yang kalian pernah baca itu? Tokohnya siapa, alurnya bagaimana, maju atau mundur, sudut pandangnya ada siapa saja, gaya bahasa yang digunakan apa, amanatnya apa. Nah, itu ya teman-teman. Terus berikutnya ada unsur eksentrik dalam cerpen. Itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu kondisi sosial dan budaya. Ekstrinsik ya, eksentrik itu udah di luar, berarti unsur dari luar. Terus yang kedua yaitu tentang keadaan sekolah, dan yang ketiga tentang latar belakang penulis atau pengarangnya. Tadi kan kalau unsur intrinsik itu kan yang ada di dalam cerpennya, kalau yang eksentrik yang gitu yang ada di luar dalam cerpennya. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu memberikan sebuah kejutan untuk kalian? Ada? Tidak ada, berarti kalian paham semuanya ya. Jadi sekarang kita akan tugasnya ini adalah kelompok. Ini ada 2 soal yang beranak tentunya. Kalian harus membuat satu kelompok 3 orang. Nanti kalian harus menganalisis cerpen yang sudah Ibu berikan. Terus tentunya kalian harus dapat mempresentasikan atau maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Seperti itu. Ibu mau kalian kerjakan 15 menit dari sekarang. Baik, jadi itu tadi ya beberapa jawaban dari teman-teman kalian tentang cerpen yang sudah Ibu berikan dengan judul Lelaki Tua Tazim Mbah Nyai. Tadi kita udah belajar tentang pengertian cerpen, makna cerpen, unsur cerpen. Kalian juga sudah bisa menganalisis beberapa unsur-unsur yang ada di dalam cerpen dan makna yang di cerpen tadi. Sekarang kita akan lanjut ke materi kita, yaitu langkah-langkah menulis cerpen dengan mudah. Yang pertama, apa? Benar banget, menemukan ide terlebih dahulu. Menemukan ide bisa lewat dari pengalaman kita pribadi, terus bisa juga dari lingkungan, terus bisa juga dari pengalaman teman yang diceritakan kepada kita. Itu bisa banget ya teman-teman. Jadi referensi untuk mencari ide itu sebenarnya banyak. Terus yang kedua adalah membuat kerangka. Membuat kerangka untuk apa? Untuk pedoman penulisan dalam cerpen. Membuat kerangka bisa kerangkanya itu ada tadi
tema, ada tokoh, ada alur, seperti itu. Kalian bikin kerangkanya dulu biar mudah saat nanti kalian menulis cerpen. Dari itu tadi ada beberapa materi yang Ibu sampaikan di pagi hari ini. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin mau menambahkan? Boleh ya. Kalau tidak, seperti biasanya Ibu selalu memberikan kejutan di akhir pembelajaran, yaitu dengan tugas. Nggak ada ya, nggak ada yang ditanyain, berarti kita masuk ke tugas. Sebelum kita masuk ke tugas, kita akan simpulkan dulu materi di pagi hari ini. Tadi kita belajar tentang, benar, menyinggung sedikit tentang pekan lalu, hikayat. Terus ada pengertian cerpen. Pengertian cerpen yaitu cerita pendek, sebuah karya sastra fiksi yang dikemas secara singkat, padat, dan tentunya jelas dong ya. Terus ada makna. Makna dari cerpen ada makna tersirat dan makna tersurat. Terus ada apa lagi? Benar, ada unsur. Unsurnya dua, intrinsik dan eksentrik. Terus dua langkah mudah. Benar, dua langkah mudah membuat cerpen. Baik, itu tadi ya materi kita di pagi hari ini. Ini kejutan buat kalian. Tugasnya individu dan kumpulkan minggu depan. Minggu depan ya. Siapa yang tidak mengerjakan, besok minggu depan akan ada kejutan lagi ya. Oke, baik. Minggu depan kita akan mengulik sedikit tentang tugas ini dan kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang teks negosiasi. Teks negosiasi. Jadi jangan lupa ya, kalian harus tetap belajar. Baik, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Kita tutup pembelajaran di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu pamit. Nanti kalian yang tadi sudah aktif di dalam kelas, Ibu tahu ya siapa aja, nanti bisa ke kantor untuk mengambil gift-nya. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.